Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study keterampilan dasar mengajar fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Tujuan perkuliahan hari ini adalah mahasiswa terampil membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran, memberi salam, mengabsen siswa, meminta siswa membuka buku, apakah sudah bisa dikatakan membuka pelajaran? Jadi misalkan ketika guru masuk kelas memberikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mengabsen kalian. Tama, Ana, Ani, Budi. Setelah selesai absen, guru meminta untuk membuka buku. Bukalah buku halaman 30, silakan dibaca. Kalau ada yang mengalami kesulitan silakan bertanya. Kalau tidak ada kesulitan silakan dikerjakan latihan soalnya. Seperti itu, apakah sudah dikatakan membuka pelajaran? Untuk bisa menjawab ini, kita akan pelajari dulu apa itu membuka pelajaran dan cara-cara membuka pelajaran. Membuka pelajaran kegiatan guru dalam mengawali proses pembelajaran untuk menciptakan suasana siap belajar dengan memusatkan perhatian siswa pada materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi kegiatan memusatkan perhatian itu perlu sehingga nanti siswa itu bisa siap untuk belajar. Cara-cara membuka pelajaran ada 4, memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Yang ketiga, memberi acuan. Yang keempat, mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru. Jadi dari materi yang minggu lalu dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Kita bahas satu-satu. Memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Yang A, bisa mengaitkan materi dengan berita-berita terkini. Misalkan berita pesawat jatuh. Apa hubungannya pesawat dengan hukum-hukum dalam fisika? Tentunya ada kaitannya dengan hukum Bernoulli terhadap gaya angkat pesawat. Bagaimana pesawat bisa terbang. Itu bisa menjadi cara untuk memfokuskan perhatian. Menyampaikan cerita. Yang B, menyampaikan cerita misalkan dari cerita tokoh-tokoh fisika. Misalkan bagaimana Archimedes itu bisa menemukan hukum Archimedes ketika Archimedes sedang mandi. Nah, itu bisa memfokuskan perhatian karena siswa menjadi ingin tahu bagaimana Archimedes bisa menemukan hukum Archimedes ketika mandi. Banyak lagi ceritanya, misalkan dari pengalaman guru atau siswa diberikan pertanyaan dan nanti bisa dilanjutkan dengan cerita. Misalkan, apakah kalian tadi bercermin ketika berangkat sekolah? Bagaimana bayangan yang dibentuk? Misalkan seperti itu. Jadi melalui pertanyaan, nanti siswa bisa bercerita atau menjawab. Nah, yang C adalah menggunakan alat bantu atau media. Alat bantu ini bisa dalam bentuk gambar, video, atau alatnya langsung. Misalkan, yang sederhana saja hukum Archimedes, hukum Newton. Misalkan kita mau mempelajari hukum Newton, ini ada botol yang sederhana saja, alat sederhana. Ada botol aqua misalkan. Jadi dengan botol di tengah-tengahnya kita beri uang. Nah, nanti pasti siswa akan penasaran, akan bisa memfokuskan perhatian. Untuk apa sih ini? Nanti bisa dilanjutkan dengan memberikan masalah. Nanti kita bahas di next selanjutnya. Bagaimana dengan botol yang ditumpuk seperti ini dan uangnya ditaruh di tengah? Ini bisa memberikan masalah ke siswa. Ini bisa memberikan perhatian juga. Yang D, memvariasi gaya mengajar. Jadi tidak hanya guru ceramah dari awal sampai akhir, tapi perlu adanya variasi. Misalkan yang pertama bisa tanya jawab. Kemudian bisa guru kemudian ceramah.
atau siswa eksperimen. Kemudian diskusi. Nah, perlu variasi gaya mengajar dengan menerapkan metode-metode mengajar dan model-model pembelajaran. Yang menyinggung tentang tugas-tugas yang dilakukan siswa, menyinggung tugas-tugas ini. Minggu lalu ada tugas tentang hukum Newton, bagaimana, apakah ada kesulitan, dan perlu juga tugas-tugas itu dibahas di depan kelas. Ini memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Sekarang menimbulkan motivasi, menunjukkan sikap antusias. Jadi guru masuk kelas harus semangat. Jangan memasang wajah murung, sedih gitu ya, meskipun ada masalah di rumah atau banyak masalah tetap harus semangat. Menimbulkan rasa ingin tahu, yang B, yang C mengemukakan masalah. Jadi memusatkan perhatian, menimbulkan rasa ingin tahu dan mengemukakan masalah bisa dilakukan dengan yang tadi. Jadi ada botol aqua, ini yang bagian kecilnya di bawah ini. Jadi ini ada botol aqua misalkan, yang bagian kecilnya ditaruh di bawah gitu ya, di ujung yang kecil-kecil ini atau permukaan yang kecil di botol itu, di dekat tutupnya ini adalah uang. Nah, ini bisa memusatkan perhatian, menimbulkan rasa ingin tahu dan mengemukakan masalah. Pasti penasaran, kenapa uang itu kok ditaruh di antara botol? Kemudian diberikan masalah. Nah, sebelum memberikan masalah, siswa diminta untuk maju ke depan, untuk mengambil uang ini tanpa botol ini terjatuh, botol yang atas terjatuh. Jadi mengambil uang tanpa botol terjatuh. Siapa yang bisa mengambil uang tanpa botol terjatuh bisa mengambil uang tersebut. Misalkan kasih aja uang 100.000. Pasti siswa akan berebutan untuk mengambil uang tanpa botol terjatuh. Nah, bagaimana mengemukakan masalahnya? Ini berkaitan dengan hukum Newton. Mengapa? Misalkan masalahnya, mengapa ketika menarik uang dengan cepat botol tidak jatuh? Kalau cepat kan pasti tidak jatuh. Ini juga siswa taunya tidak jatuh atau jatuh ini dari eksperimen yang dilakukan ini. Dan mengapa ketika menarik uang dengan pelan botol jatuh. Nah, jadi bisa menunjuk bisa memusatkan perhatian, penasaran kenapa kok ada uang di antara botol, menimbulkan rasa ingin tahu juga, dan bisa mengemukakan masalah. Siswa juga pasti akan semangat untuk mengambil uang itu, apalagi uangnya kalau jumlahnya besar, dan bisa mengemukakan masalah. Mengapa ketika menarik uang dengan cepat botol tidak jatuh, dan mengapa ketika menarik uang dengan pelan botol akan jatuh? Ini ada kaitannya dengan materi hukum Newton yang akan dipelajari siswa. Nah, setelah itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, misalkan setelah kalian melakukan eksperimen, siswa dapat merumuskan hukum 2 Newton. Misalkan, contohnya seperti itu. Setelah melakukan eksperimen atau percobaan, siswa dapat merumuskan hukum 2 Newton. Setelah melakukan diskusi, siswa dapat menyelesaikan masalah hukum 3 Newton, misalkan seperti itu.
Nah, setelah itu menyampaikan materi pelajaran. Materi yang kita pelajari hari ini adalah hukum Newton. Disampaikan seperti itu. Yang C, menjelaskan langkah-langkah kegiatannya. Langkah-langkah kegiatannya, oke, hari ini kita mempelajari hukum Newton. Dan kali ini kalian melakukan percobaan hukum Newton. Kemudian diskusi. Dan presentasi. Nanti di akhir pembelajaran ada kuis, misalkan seperti itu. Jadi kalau dari awal tadi bisa memusatkan perhatian dengan memberikan cerita atau membawa media tadi ya. Kemudian guru bisa menimbulkan rasa ingin tahu dengan botolnya tadi yang diberikan uang, memberikan masalah, menyampaikan tujuan pembelajaran itu pasti harus dilakukan di membuka pelajaran, kemudian menyampaikan materi yang dipelajari. Materi hari ini adalah hukum Newton dan langkah-langkah kegiatannya. Hari ini kalian melakukan percobaan, diskusi, presentasi, dan nanti di akhir pembelajaran ada kuis. Mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru. Bisa dengan meninjau kembali sampai seberapa jauh materi yang sudah dipelajari sebelumnya dapat dipahami oleh siswa dengan cara mengajukan pertanyaan. Jadi misalkan sebelum mempelajari hukum Newton, siswa juga harus paham adanya gaya. Misalkan pada meja yang diam, meja diam, apakah ada gaya yang bekerja pada meja yang diam, misalkan seperti itu. Dengan memberikan pertanyaan ini, guru bisa mengetahui atau meninjau kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Membandingkan pengetahuan lama dengan yang akan disajikan. Pengetahuan lama ini tentunya materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Ini tentang membuka pelajaran. Jadi kalau yang di awal tadi salam, mengabsen siswa, meminta siswa membuka buku, apakah sudah termasuk membuka pelajaran? Tentunya belum, karena banyak aspek-aspek atau banyak cara-cara dalam membuka pelajaran, termasuk memusatkan perhatian, memberikan motivasi, rasa ingin tahu tadi, memberikan masalah, menyampaikan tujuan, materi yang akan dipelajari, dan langkah-langkah dalam pembelajaran yang akan dilakukan siswa. Yang kedua, keterampilan menutup pelajaran. Menutup pelajaran merupakan memberikan gambaran menyeluruh tentang semua materi yang telah dipelajari, mengetahui tingkat penyerapan siswa terhadap materi, dan mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Jadi, perlu untuk mengetahui seberapa paham siswa atau seberapa berhasil siswa terhadap apa yang telah dipelajari hari ini. Cara-cara menutup pelajaran ada dua, meninjau kembali atau reviewing, dan mengevaluasi. Kita bahas satu persatu. Meninjau kembali bisa merangkum inti pokok materi. Jadi siswa diminta untuk merangkum apa yang diperoleh dari pembelajaran hari itu. Menjawab masalah di awal pembelajaran, jika diberi masalah pada awal pembelajaran. Ini jika diberi masalah ya, tidak selalu diberi masalah. Misalkan tadi, kenapa ketika uang ditarik pelan, botol jatuh? Kenapa ketika uang ditarik cepat, botol tidak jatuh? Nah, itu perlu dijawab ketika menutup pelajaran. Yang selanjutnya, menyimpulkan apa yang telah dipelajari berdasarkan tujuan pembelajaran. Jadi menyimpulkan itu berdasarkan tujuan pembelajaran. Misalkan tadi setelah melakukan eksperimen, siswa dapat merumuskan hukum 2 Newton. Itu tujuan pembelajarannya. Maka siswa menyimpulkannya, hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. A sama dengan F per M. Begitu cara menyimpulkan yang berdasarkan tujuan pembelajaran.
Kemudian, siapa yang menyimpulkan? Yang menyimpulkan adalah siswa. Yang mengevaluasi, mendemonstrasikan keterampilan misalkan siswa hari itu mempelajari tentang mengukur menggunakan jangka sorong, micrometerscope. Ketika mendemonstrasikan keterampilan di akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong atau micrometerscope. Mengaplikasikan ide baru ini, bagaimana pengetahuan yang sudah diperoleh siswa itu diterapkan terhadap ide-ide baru atau diterapkan terhadap permasalahan yang baru. Misalkan tadi diberikan soal, kemudian diaplikasikan ke soal tersebut. Atau misalkan ketika mempelajari tentang hukum Bernoulli pada venturimeter misalkan, bagaimana ketika diterapkan di pesawat terbang. Mengekspresikan pendapat, jadi meminta siswa untuk mempresentasikan atau untuk memberikan pendapat tentang apa yang sudah dipelajari hari ini atau pendapat terhadap suatu masalah. Jadi siswa diminta untuk maju ke depan atau untuk berdiri di kursi masing-masing untuk mengekspresikan pendapatnya. Memberikan soal-soal ini yang sering dilakukan guru. Bisa memberikan kuis-kuis untuk melihat seberapa jauh siswa paham tentang apa yang dipelajari hari ini. Soal-soalnya bisa benar salah, pilihan ganda atau soal isai. Untuk contoh membuka dan menutup pelajaran kan saya berikan link di e-learning. Nanti silakan mahasiswa menganalisisnya apakah video tersebut sudah memenuhi kriteria dalam membuka dan menutup pelajaran yang baik atau belum. Terima kasih. Do you have any question? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.